Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja puji syukur atas kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih dan tak pernah pilih kasih. Puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan sebanyak tetesan air hujan yang jatuh ke permukaan bumi. Puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan sebanyak makhluk ciptaan yang ada di langit, di bumi dan di antara keduanya. Salam serta taslim kita sodorkan kepada baginda Rasulullah SAW yang kemudian rela menumpahkan darahnya, waktunya demi kepentingan umat Islam. Baik, saya Tangguh Eka Bujanto Andilham, NIM 50300 116 127, ingin menyampaikan beberapa hal terkait program pemberdayaan masyarakat yang kemudian ada di desa saya. Penyampaian ini sekaligus menjadi ujian akhir semester yang kemudian harus saya selesaikan dalam upaya untuk menyelesaikan mata kuliah tersebut. Nah, ada beberapa hal yang kemudian saya mesti sampaikan terkait dengan program pemberdayaan masyarakat yang kemudian ada di desa saya, yaitu Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Bahwa kita pahami bersama program-program yang kemudian hadir di Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, itu semua tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat desa, tidak terlepas dari keterlibatan stakeholder desa, begitupun dengan lembaga-lembaga lainnya. Perlu kita pahami secara bersama bahwa ada penekanan yang disampaikan oleh Kementerian Sosial, begitupun dengan Kementerian Desa, bahwa anggaran dana desa itu kemudian harus dialokasikan 50% dalam program fisik dan 50% lagi dialokasikan dalam program pemberdayaan masyarakat. Nah, terlepas dari program fisik, ada beberapa hal yang kemudian harus saya sampaikan di program pemberdayaan masyarakat atau program non fisik, bahwa mesti kita pahami di Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, program pemberdayaan masyarakat ada beberapa hal. Yang pertama adalah perihal badan usaha milik desa, perihal UMKM atau yang biasa kita dengar dengan sebutan usaha mikro, kecil dan menengah. Kemudian program pemberdayaan desa di bidang pertanian, pemberdayaan masyarakat di sektor kesehatan, begitupun dengan pemberdayaan masyarakat di sektor pendidikan. Nah, 5 poin yang saya sampaikan ini merupakan program pemberdayaan yang kemudian hadir di Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Kita ketahui secara bersama bahwa kehadiran UMKM yang kemudian hadir di Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, itu adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya bagi masyarakat desa, tetapi pertumbuhan ekonomi bagi negara. Kemudian yang kedua adalah badan usaha milik desa, yang kemudian perlu kita pahami bahwa badan usaha milik desa ini merupakan usaha-usaha yang kemudian dikawal dan diawasi oleh pemerintahan desa dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya bagi masyarakat desa, begitupun dengan seluruh warga, stakeholder, dan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Kemudian program pemberdayaan masyarakat yang ketiga adalah program pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian. Perlu kita pahami bahwa sejak lama Indonesia sudah menjadi negara agraris. Bahkan sektor pertanian telah menjadi pendukung dalam perekonomian Indonesia, dalam penyediaan bahan dasar pangan yang cukup dan stabil. Keberhasilan ini yang kemudian akan menciptakan ketahanan pangan nasional yang berkaitan dengan ekonomi, politik, dan stabilitas sosial. Jadi perlu kita pahami bahwa program pemberdayaan Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba di sektor pertanian harus kita upayakan untuk terlibat aktif dalam program pemberdayaan masyarakat tersebut. Contoh misalkan pengadaan bibit, pengadaan traktor, dan beberapa hal penunjang lainnya
dalam upaya perbaikan pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian. Kemudian yang keempat adalah program pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Nah, di saat ini kesehatan masih menjadi bagian terpenting yang kemudian harus hadir di pemerintahan Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Ini semua tidak terlepas dalam upaya untuk menunjang kesehatan bagi masyarakat desa, dan tidak terlepas untuk menunjang kesehatan, kemudian untuk menunjang kehidupan yang kondusif, kehidupan yang layak, hidup yang sehat bagi seluruh masyarakat yang ada di desa. Dan perlu kita pahami, program pemberdayaan desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba yang terakhir adalah program pemberdayaan desa di sektor pendidikan. Salah satu contoh yang kemudian dilakukan oleh pemerintahan Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba adalah upaya untuk renovasi sekolah, upaya untuk memperbaiki kondisi fisik bangunan sekolah yang kemudian akan menjadi penunjang bagi kualitas sumber daya manusia yang kemudian ada di Desa Polewali tersebut. Dan yang terakhir adalah program pemberdayaan masyarakat yang ada di ruang lingkup keagamaan. Salah satu bukti keterlibatan pemerintah pemerintah desa, keterlibatan masyarakat desa, keterlibatan seluruh lapisan organisasi desa, itu tidak terlepas dari upaya untuk meningkatkan nilai-nilai spiritual yang kemudian hadir di warga desa. Maka daripada itu, salah satu program pemberdayaan masyarakat desa di bidang keagamaan adalah memperbanyak kembali agenda-agenda pengajian, memperbaiki sarana dan prasarana masjid dan lain sebagainya. Ini semua merupakan sebuah bukti bahwa ada keterlibatan aktif bagi pemerintah desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dalam menuntaskan yang saya sampaikan tadi, bahwa anggaran dana desa 50% harus dialokasikan dalam program non-fisik. Inilah yang disebut sebagai program non-fisik, pemberdayaan masyarakat. Ini yang saya mau sampaikan sebagai akhir dari ujian akhir semester di mata kuliah saya secara pribadi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Salam anak muda, salam progresif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.